Metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel merupakan salah satu media pembelajaran yang disediakan khusus untuk diklat fungsional statistisi tingkat terampil. Modul ini telah disesuaikan dengan betul-betul penilaian dari tugas pekerjaan seorang pejabat fungsional statistis terampil khususnya yang berkaitan dengan pengambilan atau penarikan sampel. Kompetensi yang ingin dicapai setelah mempelajari modul ini adalah peserta dapat memahami tentang cara-cara penarikan sampel yang terbaik sesuai dengan kaidah ilmu statistik, sehingga dapat menunjang tugasnya sebagai pejabat fungsional statistisi tingkat terampil. Dalam sebuah penelitian, di mana pengumpulan datanya menggunakan teknik survei, maka unit analisisnya adalah unit sampel. Cara penentuan jumlah sampel dan unit sampel dari suatu populasi disebut sebagai metode penarikan sampel. Untuk mendapatkan sampel yang dapat mewakili dengan baik keadaan populasinya, diperlukan pemilihan metode pengambilan sampel yang tepat sesuai dengan karakteristik populasi tersebut. Salah satu contoh survei yang menggunakan data sampel dalam penelitiannya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SOSENAS yang dilakukan oleh BPS untuk memotret keadaan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain, dan keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia, seperti pola pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Ada beberapa cara penarikan sampel. 1. Sampel acak, random probability sampling. Di dalam penarikan sampel secara acak, maka semua unsur yang ada di populasi akan mempunyai peluang yang sama untuk terampil sebagai sampel untuk mewakili populasinya. Termasuk di dalam sampel acak ini adalah 1. Acak sederhana atau simple random sampling. 2. Sistematis atau systematic random sampling. 3. Sampel strata atau star-fit random sampling. 4. Cluster atau cluster sampling. 5. Bertingkat atau bertahap atau multistage sampling. Sampel tidak acak atau non-probability sampling. Tidak semua unsur di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk tertarik sebagai sampel. Cara ini juga banyak, tetapi yang akan dijelaskan hanya purposive sampling, incidental sampling, dan quota sampling. Nah, saya akan melanjutkan menjelaskan pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah teknik pembuktian pernyataan yang berkaitan dengan objek diskrit yang sangat penting. Penerapan induksi matematika di dalam matematika yang menjadi pokok bahasan utama untuk menjabarkan bagaimana induksi matematika dapat membuktikan sebuah masalah matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian yang dapat pula digunakan dalam pembuktian kebenaran algoritma. Induksi matematika memiliki 3 tahapan pembuktian. Tahap pertama ialah langkah basis di mana tahapan ini untuk membuktikan bila P dengan N sama dengan 1 benar. Tahap kedua merupakan tahap langkah induksi yang menyatakan bahwa semua P N adalah benar bila kedua tahapan sebelumnya benar. Pembuktian matematika membahas tentang strategi pembuktian bukti langsung, bukti tak langsung, dan bukti kontradiksi. Proses yang digunakan dalam melakukan proses pembuktian adalah proses maju mundur, yaitu proses yang memerlukan titik awal. Penerapan induksi matematika dalam pembuktian sebuah masalah matematika memiliki 4 prinsip induksi. Pertama, induksi matematika sederhana, sebuah pembuktian dengan metode bukti langsung, induksi matematika yang dirampatkan, induksi skuad, dan induksi umum matematika. Induksi matematika sebuah metode pembuktian matematika yang valid. Lanjut, contohnya soal induksi matematika. 1. Prinsip induksi matematika atau lemma. Prinsip ini dinyatakan dengan Pn adalah suatu pernyataan tentang suatu bilangan asli N, dan Q adalah suatu bilangan asli yang tertentu atau fixed. Maka bukti induktif bahwa Pn adalah sebenar untuk semua atau lebih dari atau sama dengan Q dilakukan melalui 2 langkah berikut. Langkah awalnya,
tunjukkan bahwa PQ adalah benar. Langkah reduksi, tunjukkan bahwa untuk K2Q bilangan asli. Jika PK benar, maka PK ditambah 1 juga benar. Dari dua langkah di atas, maka terbukti bahwa Pn benar untuk semua bilangan asli. N lebih dari atau sama dengan Q. Induksi matematika versi ini dikatakan lemah karena pada langkah induksinya mengasumsi Pn benar untuk satu N saja. Lemah di sini tidak berarti bahwa bukti yang ditampilkan kurang akurat. Contohnya, tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah N sama dengan 1/2 N ditambah 1 untuk semua N bilangan asli. Misalkan, P N adalah pernyataan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N per 2 ditambah N ditambah 1. Tujuan kita adalah menunjukkan bahwa misalkan P N tersebut benar untuk semua dan bilangan N bilangan asli. Langkah awal, kita harus menunjukkan bahwa P1 benar. Dalam hal ini, P1 adalah pernyataan yang bunyinya 1 sama dengan 1 ditambah 1 yang tertentu saja benar, jadi P1 benar. Langkah induksi, kita harus menunjukkan bahwa jika PK benar, PK ditambah 1 juga benar. Dalam hal ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah K sama dengan 1/2 K. K ditambah 1 apakah 1 tambah 2 tambah 3 tambah K tambah K tambah 1 sama dengan 1/2. K ditambah 1, K ditambah 1, K ditambah 1 sama dengan 1/2. K ditambah 1, K ditambah 2. Tentu saja 1 tambah 2 ditambah 3 tambah K tambah K tambah 1 sama dengan 1/2. K ditambah 1 ditambah K ditambah 1 sama dengan K tambah 1, 2K tambah 1, K tambah 1, K tambah 2 sama dengan 1/2. K tambah 1, K tambah 2. Jadi jika PK benar, ternyata K tambah 1 juga benar. Dengan dua bukti tersebut, maka P sama N, pernyataan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan 1/2 N ditambah 1 adalah benar untuk semua N bilangan asli. Lanjut, prinsip induksi matematika yang kuat. Dalam hal ini, proses induksi tidak cukup hanya menunjukkan bahwa jika pernyataan P benar untuk satu kasus K lebih dari atau sama dengan Q, tapi juga benar untuk pernyataan K tambah 1, yaitu pernyataan P K tambah 1. Dalam hal tersebut, harus ditunjukkan bahwa P benar untuk semua kasus P Q tambah 1, P Q tambah 2, P Q tambah 3, P K. Jadi proses pembuktiannya induksi matematika secara kuat atau strong mathematical induction bahwa Pn-nya benar untuk semua N lebih dari atau sama dengan Q adalah sebagai berikut. Langkah awalnya, tunjukkan bahwa PQ benar. Langkah keduanya, langkah induktif, tunjukkan bahwa untuk K2Q jika PQ tambah 1, PQ tambah 2, PQ tambah 3, dan PK benar, maka PK tambah 1 juga benar. Proses pembuktiannya adalah kuat dalam artian bahwa dalam langkah pembuktian induktifnya, kita memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pembuktian yang pembahasan. Misalkan, P adalah pernyataan bahwa setiap bilangan asli lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali atas faktor-faktor primanya. Tentu saja P2 benar. Andaikan P3, P4, P5, PK benar. Bagaimana menunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar? Jika K tambah 1 adalah bilangan prima, maka PK tambah 1 benar. Jika K tambah 1 bukan bilangan prima, maka K tambah 1 Mn dengan M dan N bilangan-bilangan asli kurang dari K. Dengan pengandaian sebelumnya, maka M dan N tentu saja bisa dinyatakan sebagai produk dari bilangan-bilangan prima. Sebagai akibatnya, K
K tambah 1 juga merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Tahapan induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk memeriksa validasi suatu pernyataan yang diberikan dalam himpunan bilangan positif atau himpunan bilangan asli. Pembuktian dengan cara ini terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah basis, menunjukkan bahwa pernyataan itu berlaku untuk bilangan 1. 2. Langkah induksi, menunjukkan bahwa jika pernyataan itu berlaku untuk bilangan n sama dengan k, maka pernyataan itu juga berlaku untuk bilangan n sama dengan k tambah 1. 3. Kesimpulan. Definisi, misalkan untuk setiap bilangan asli n, kita mempunyai pernyataan p n yang biasa benar atau salah. Misalkan P1 benar jika untuk n k yaitu PK benar, maka untuk n sama dengan K tambah 1 harus kita buktikan PK tambah 1 benar, sehingga Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Penyelesaiannya adalah 1 langkah basis. Misalkan Pn adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. P1A 2n dikurang 1 sama dengan n2. 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 1 sama dengan 1. Benar, jadi P1 benar. Langkah induksi, mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k, yaitu nk 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2k dikurang 1 k pangkat 2. Kita harus memperlihatkan bahwa n k tambah 1 sama dengan k tambah 1, A1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2k dikurang 1 ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2k dikurang 1 ditambah 2k ditambah 1 dikurang 1 sama dengan k tambah 1 pangkat 2. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2k dikurang 1 tambah 2k tambah 2 tambah 1 dikurang 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. K kuadrat tambah 2k ditambah 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. K tambah 1 kuadrat ditambah k tambah 1 kuadrat terbukti, jadi P k tambah 1 benar. Prinsip induksi matematika. Prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif. Untuk membuktikan pernyataan ini diperlukan langkah-langkah seperti di bawah ini. Basis, tunjukkan P1 benar. 2. Induksi, misal Pn benar untuk semua bilangan positif n lebih dari atau sama dengan 1. 3. Langkah induksi bersih, asumsi, andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. 4. Kesimpulan, buktikan bahwa P tambah n tambah 1 benar. Bila kita sudah menunjukkan semua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Contoh soal. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Penyelesaiannya, basis induksi untuk n tambah 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Langkah kedua atau induksi, andaikan Pn benar itu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2 adalah benar. Hipotesis induksi. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n dikurang 1. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah
2n dikurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 pangkat 2. Juga benar, hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n dikurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2n dikurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 ditambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 2 ditambah 2n ditambah 1 sama dengan n tambah 1 pangkat 2. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Prinsip induksi yang dirapatkan. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat. N kubik N0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa basis P N0 benar. Induksi andaikan Pn benar untuk N lebih dari atau sama dengan N0. Kesimpulan, buktikan bahwa Pn tambah 1 benar. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan N0. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat N sama dengan 2N 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Penyelesaiannya, basis induksi untuk N sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 sama dengan dikurang 1. Ini jelas benar sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Langkah induksi andaikan bahwa Pn benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 adalah benar atau hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P N tambah 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N tambah 2 pangkat N tambah 1 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 tambah 1 dikurang 1. Juga benar, ini kita tunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N tambah 2 pangkat N tambah 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N tambah 2 pangkat N tambah 1 sama dengan 2 N tambah 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 tambah 2 pangkat N tambah 1 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 tambah 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 N tambah 1 dikurang 1. 2N tambah 2 pangkat N tambah 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 tambah 1 dikurang 1. Karena langkah 1 dan 2 keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N. Terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1.